Guys, kalian sadar tidak bahwasannya kehadiran barang-barang thrifting atau barang-barang secondan seperti ini sebenarnya memberikan dampak positif bagi produk-produk lokal Indonesia. Oke guys, jadi di luar booming atau viralnya barang thrifting selama kurang lebih 5 tahun ke belakang, saya sendiri secara pribadi melihat dampak positif yang begitu besar terhadap produk-produk lokal di Indonesia ya. Nah, kalian sadar tidak bagaimana luar biasanya produk-produk lokal kita saat ini dalam mengembangkan inovasi-inovasinya, dari mulai desain, bahan, dan lain-lainnya, yang sebelumnya mungkin kita ketahui dalam beberapa tahun ke belakang, desain atau model tampilan produk tersebut belum bisa kita lihat secara jelas sebelum barang-barang thrift masuk ya. Kita ambil contoh salah satu produk atau model jaket yang akhir-akhir ini sedang viral, yaitu jaket Gopcore. Lihat perkembangan mereka guys, jadi banyak brand-brand lokal baru bermunculan ya dalam menampilkan jenis jaket tersebut, yang sebenarnya jaket-jaket dengan model Gopcore tersebut lebih dulu muncul dalam dunia thrift, atau bisa dikatakan viralnya Gopcore itu di Indonesia dimulai dari barang-barang thrift atau persekenan ya. Tapi untuk kalian ketahui juga bahwa sebenarnya Gopcore itu bukanlah jenis jaket, melainkan gaya berpakaian atau mode fashion yang sudah lama populer di luar negeri sana ya. Ya buat gaya-gayaan lah ya, perpaduan antara model kasual dan outdoor gear. Contoh lainnya adalah down jacket atau jaket bulu angsa ya. Kalian bisa lihat juga sekarang ini banyak produk-produk lokal yang menampilkan jenis jaket tersebut, dari mulai jaket ultralight, puffer, bahkan sleeping bag pun banyak yang menggunakan material dari bulu angsa ya untuk bagian feel-nya. Atau contoh lain ada carrier atau ransel gunung dengan model yang begitu menarik ya. Dan masih banyak item-item yang lainnya yang bisa kalian cek sendiri di lapangan ya. Dengan hadirnya produk lokal dalam persaingan outdoor gear saat ini, saya rasa mungkin ini sudah saatnya produk lokal bangkit dan berjaya di tanah air. Hanya tinggal bagaimana caranya mereka bisa memasarkan dan meyakinkan pembeli bahwa produk-produk yang mereka punya memang memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari barang second. Kemudian timbul pertanyaan, apa dampak bagi barang-barang second dengan hadirnya brand-brand lokal yang menghadirkan produk-produk yang begitu menarik saat ini? Jadi sebenarnya hadirnya barang lokal itu juga berpengaruh ya terhadap barang-barang persekenan. Ketika barang-barang persekenan digoreng dengan harga yang benar-benar nggak masuk akal, sebagian orang mulai melirik barang-barang lokal. Ya, meskipun tidak semua dari mereka bisa langsung beralih ke brand lokal, semuanya kembali ke selera masing-masing ya guys ya. Ada yang memang mengejar brand tanpa fungsi, ada yang mengejar gengsi dan lain-lain. Jadi semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi saya sarankan, meskipun saya juga di sini sebagai salah satu seller barang-barang second, saya sangat menyarankan untuk kalian daripada beli barang-barang second dengan harga yang tidak masuk akal alias digoreng-goreng kayak gitu ya. Jadi lebih baik kalian beli barang baru saja. Apalagi dengan carut-marutnya keadaan persekenan saat ini, dari mulai harga bal, kemudian isi bal yang gak karuan, juga berita yang ya kalian tahu sendirilah ya, banyak juga diberitakan di medsos dan di TV nasional juga. Jadi untuk kalian rekan-rekan sesama seller, saya sarankan untuk mulai beralih atau mengepakkan sayap. Kalau kalian masih ingin bertahan di dunia outdoor gear, kalian bisa mulai menciptakan produk kalian sendiri. Ilmu dan pengalaman kalian selama bermain dalam dunia thrift bisa kalian wujudkan dalam sebuah bentuk produk. Kemudian harapan saya untuk produk-produk lokal atau brand lokal ya, semoga kalian bisa semakin maju dan berkembang. Saya tegaskan di sini saya berbicara sebagai salah satu seller barang second, tapi 100% saya mendukung kalian untuk bisa berkibar dalam dunia outdoor gear ini ya. Jadi kita cerita sedikit ke belakang dulu sebelum persekenan rame, banyak dari rekan-rekan sesama seller
yang sesumbar atau berkata bahwa second itu nggak bakal ada matinya. Tapi saya pribadi tidak yakin dengan ucapan tersebut ya, karena bagi saya hanya tinggal nunggu waktu saja untuk produk-produk lokal naik. Dalam segi apapun sebenarnya produk lokal bisa menyaingi ya, tapi ya nggak tahu juga kalau masalah uang. Ya yang jelas di luar itu sebenarnya sangat bisa untuk bersaing. Dan ternyata apa yang dulu saya pikirkan sekarang ini terjadi. Oke guys, terakhir jadi saya berbicara di sini tidak sedikit pun disupport atau di-endorse oleh produk lokal. Ini benar-benar murni berdasarkan pendapat, pengalaman ataupun juga pengamatan saya pribadi terhadap outdoor gear selama ini. Jadi tidak untuk menjatuhkan barang-barang second ataupun menaikkan barang lokal. Tapi yang jelas sebagai seller barang second, saya mendukung penuh brand-brand lokal untuk mulai berkibar. Untuk itu saya sarankan juga mulai saat ini sedikitnya atau minimal dari outdoor gear yang kalian punya, alangkah baiknya sudah menggunakan produk lokal. Tapi semua itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena hak pilih itu hanya kalian yang punya. Oke, demikian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk membantu dan mengembangkan channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun.